oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Said Didu yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang biasa, rakyat jelata. Saya stand with Said Didu. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Saya pikir kejadian hari ini itu bukan kejadian yang tidak di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena oligarki yang kita lawan ini sekarang sedang berjuang untuk memenangkan calon-calonnya, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Mereka sedang berjuang untuk itu. Nah, apabila dia berhasil, maka Indonesia semakin dikuasai. Nah, saya kasus PSN PIK 2 ini adalah kasus yang sangat telanjang, tapi kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Yang melakukan, kita tahu bahwa pada saat Bung Karno, Pak Harto dan seterusnya, para oligarki ini itu hanya menebang pohon, tidak mengambil tanahnya. Sekarang sejak Pak Jokowi jadi presiden, itu tanah rakyat yang diambil, bukan lagi tambang yang diambil, tanahnya juga diambil. Bahkan tanah di dekat Jakarta pun diusirin rakyat PSN PIK 2. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah bapak dan ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama, yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa,
Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis, saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya. Dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa perjuangan manusia merdeka untuk memperjuangkan nasib rakyat, masuk ke jalan-jalan kecil, mobil pun tidak akan bisa masuk. Luar biasa manusia merdeka perjuangannya. Selamat berjuang, Bang. Selalu sehat, membela rakyat yang susah. Lihat, kita akan membangun lagi jembatan yang lumayan dahsyat. Waduh, coba, aduh. Ini saya di desa Pegadakan Ilir, lihat tambak-tambak rakyat masih produktif, masih kincir angin, dan inilah tambak-tambak yang dihargai dengan Rp50.000 oleh pengembang. Dan lihat sebelah sana itu adalah PLTU Lontar yang tahun 87 itu ganti ruginya 150 sampai 250.000 rupiah per meter. Itu 2007 itu berarti berapa 13 tahun lalu. Nah, itu adalah bambu-bambu yang disiapkan untuk memagar laut sebelah sana. Sebelah sana itu laut tadi, itu adalah pantai Tanjung Kait sebelah sana. Kemudian itu sekitar 4 km dari sana, itulah bambu-bambunya yang sedang disiapkan. Ini proyek untuk pemagaran laut. Dan kalau kita ditanya siapa yang memagar, semua tidak mengakui. Siapapun rakyat di sini nggak berani membuka siapa yang memagar. Yang jelas bambunya sudah diangkutin terus ke pinggir laut untuk memagar laut. Yang dulu, yang kemarin itu adalah beredar dari HNSI. Sebagai gambaran saja, tambak di sini ini sudah hampir semua sudah dimiliki oleh PSN PIK 2. Rakyat-rakyat di sini sudah terukir. Tadi saya melihat laporan bahwa ada rumah tambak rumah penjaga tambak sedang dibakar sebelah sana karena pengembang PIK 2 sudah mau menimbun rakyat di sini. Yang masalah adalah rakyat sini nggak bisa lagi bertahan karena mereka diancam 3 hal, yaitu 4 hal. 1, diperkarakan, 2, tanahnya ditimbun, yang ketiga adalah tanahnya diperkarakan, ditimbun, yang ketiga adalah dititipkan di pengadilan, yang keempat adalah ditakut-takuti, dan menakut-takuti adalah aparat. Transaksi sedang berjalan, itu transaksinya sekarang itu langsung dengan pengembang, jadi jangan ada yang menganggap bahwa itu adalah makelar turun ke bawah. Makelar hanya perantara yang mendapat Rp2.000 per meter, Rp10.000 per meter, desa dapat Rp2.000 per meter, dan pemilik tanah hanya dapat Rp40.000. Dan harga itu rata, mau mulai dari 3 kecamatan sekarang, mulai dari Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, kemudian pas masuk Tanara itu harga Rp30.000 per meter, dan transaksinya sudah terjadi. Dan sebagian besar masih terima uang muka, tapi surat-suratnya sudah di tangan pengembang. Hentikan kebiadaban ini, kezaliman ini terhadap rakyat. Ini coba lihat
anak-anak masih muda semua, saya nggak tahu nasibnya nanti hidup di mana, dengan melepaskan tanahnya hanya 50.000 rupiah. Said Didu yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Saya Dr. Syahganda Nenggolan. I stand with Dr. Said Didu. Saya Abraham Samad. Ayo kita dukung Said Didu, lawan aguan dan oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eb Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Napoleon Bonaparte, stand with Mr. Said Didu. Ahmad Kozinuddin, I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Babe Aldo menyatakan dukungan kepada Bang Said Didu yang tanggal 19 November akan dipanggil polisi lagi terkait permasalahan di PIK 2. I stand with Said Didu. Saya Andi Sahrandi. Dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Buton, stand with Dr. Said Didu. Saya Lukas Luarso, I stand with Said Didu. Keep fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Mohsen Ahmad Alatas, stand with Said Didu. Saya Saifullah Tony, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mewakili seluruh kolektif Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, berdiri berjuang bersama Bapak Muhammad Said Didu. Upaya kriminalisasi terhadap Bapak Muhammad Said Didu adalah upaya pembungkaman hak demokratis rakyat. Oleh sebabnya harus dilawan bersama-sama oleh seluruh gerakan rakyat Indonesia. Panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Al-Katiri, stand with Said Didu. Semoga perjuangannya berhasil hingga pada akhirnya rakyat bisa kembali menikmati miliknya sendiri agar tidak dirampas oleh para pemilik modal yang dilindungi oleh kekuasaan. I stand with Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang biasa, rakyat jelata. Saya stand with Said Didu. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak
kehidupan diperparah. Hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut-ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah, hidup berebut remah-remah.